ternyata belajar untuk menerima diri sendiri itu susah ya. Susah banget. Aku kira nggak akan sesusah ini. Pernah nggak sih kamu tuh ngerasa nggak cukup, nggak cukup cantik, nggak cukup pintar, nggak cukup berbakat? Kalau iya, tenang aja, kamu nggak sendirian. Aku juga pernah kok. Bahkan sekarang penyakit itu tuh kadang kambuh. Hai guys, selamat datang di channel aku Amelia Motivasi. Hari ini aku pengen ngajak kalian ngobrol tentang hal yang penting banget, yaitu menerima diri kita sendiri. Karena sebelum kita mau berkembang, hal yang pertama itu yang penting kamu harus bisa menerima dan berdamai dulu sama diri kamu sendiri. Oke, gak usah bertele-tele, langsung aja ke poin yang pertama. Kenapa kita sulit untuk menerima diri kita sendiri? Kita hidup di dunia yang terus membandingkan. Di sekolah kita dibandingkan dengan nilai, di rumah kita dibandingkan dengan saudara, dan di media sosial kita dibandingkan dengan orang-orang yang terlihat hidupnya itu sempurna. Tapi guys, kenyataannya gak ada manusia yang benar-benar sempurna. Setiap orang punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing, dan itu normal. Poin yang kedua, apa akibatnya jika kita tidak bisa menerima diri sendiri? Kalau kita terus-menerus nyalahin diri kita sendiri, kita bisa kehilangan kepercayaan diri. Kita mulai ragu sama langkah kita sendiri. Dan lebih parahnya, kita bisa benci sama diri kita sendiri. Serem banget. Padahal diri kita adalah satu-satunya teman hidup yang sangat setia nemenin kita. Dari kita kecil sampai kita besar, yang selalu ada ya diri kita sendiri. Betul apa betul? Oke, lanjut poin yang ketiga. Gimana caranya untuk kita bisa menerima diri kita sendiri? Langkah yang pertama, berhenti untuk membandingkan diri kamu. Kamu unik, kamu punya cerita kamu sendiri, kamu punya warna kamu sendiri, dan kamu cukup jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Pede dengan warna yang kamu punya, itu penting banget. Langkah yang kedua, kenali dan akui kekuranganmu. Iya, kita semua punya kelemahan ataupun kekurangannya sendiri-sendiri. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Justru dari sanalah kita belajar dan tumbuh. Langkah yang ketiga, fokus pada hal-hal yang kamu syukuri atau kamu banggakan dari dirimu sendiri. Coba pikirin 3 hal yang kamu sukai dari dirimu sendiri. Mungkin kamu adalah orang yang sangat penyabar, kamu orang yang sangat perhatian, kamu adalah orang yang kuat melewati banyak hal. Aku pribadi juga pernah merasa minder, ngerasa gak bisa apa-apa. Tapi aku punya cita-cita, yaitu menjadi YouTuber yang sukses. Kalian pasti juga punya cita-cita kan? Walaupun ya, sekarang aku masih jauh dari kata sukses itu untuk menjadi YouTuber yang sukses. Tapi ketika aku memulai konten dan berbagi dan juga jujur dengan diriku sendiri, ternyata aku bisa kok, walaupun hasilnya yang mungkin jauh dari kata bagus. Tapi aku hebat banget karena udah berani untuk memulai. Walaupun aku sendiri nggak tahu hasilnya akan gimana di depan sana, tapi dari sini aku mulai berkembang. Walaupun pelan, dari situ aku tuh sadar kita nggak harus sempurna untuk bisa memberi arti, tapi kita butuh untuk memulai. Kamu berharga bukan karena kamu itu sempurna, tapi karena kamu nyata. Jangan tunggu orang lain untuk menghargai dirimu. Oke? Mulailah dari dirimu sendiri. Menerima diri bukan berarti kita berhenti untuk berkembang, tapi itu adalah langkah pertama agar
kamu bisa bertumbuh tanpa tekanan. Karena kalau kita belum menerima diri kita sendiri, itu akan lebih sulit untuk bisa kita untuk kita bisa berkembang gitu. Jadi udah ya guys, stop buat kalian yang selalu nyalain diri kalian sendiri. Udah, mulai sekarang kalian harus belajar untuk menerima diri kalian sendiri, karena itu tuh penting banget. Oke? Kalau kalian suka sama video aku, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian biar kita bisa berkembang bersama. Oke? Mungkin sekian dari aku. Dadah!